Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Hidayat Astari dari kelas Perbankan Syariah semester 4 C dengan NIM 19142011. Di sini saya akan menjelaskan tentang imbas dari adanya wabah COVID-19 kepada sektor ekonomi, terkhususnya terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Di sektor ekonomi, menyebabkan aktivitas ekonomi berkurang secara signifikan. Lalu bagaimana dengan sektor perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah? Pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap aktivitas sektor real, sehingga turut berdampak terhadap kinerja perbankan syariah karena operasionalnya yang menggunakan sektor real atau bertumpu pada sektor real. Menurut Kepala Divisi Perbankan Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Yositar Nur Widianti mengungkapkan, dampaknya antara lain, terjadi peningkatan risiko likuiditas pada bank-bank syariah yang dinilai memiliki kualitas lebih rendah. Terdapat potensi perpindahan dana dan bank dengan kualitas rendah ke tinggi di tengah ketidakpastian. Kemudian pada pasar modal syariah, yang nampaknya di pasar modal syariah ini cukup kebal terhadap dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya atau akan terkena dampak dari COVID-19 ini. Tetapi lebih baik dari pasar saham atau pasar modal konvensional. Contohnya saja di instrumen saham, indeks harga saham gabungan mencatatkan titik terendah dalam 5 tahun terakhir di level 3.938. Kini sudah meningkat kembali ke posisi 4.910 per 19 Juni 2020. Net sale mencapai 637,2 miliar rupiah di pasar saham. Hanya saja, kapitalisasi pasar saham syariah secara year to date atau YTD tercatat minus 22,39%, sementara konvensional sebesar minus 23,55%. Kinerja pasar saham syariah tercatat minus 16,33% dan saham konvensional jatuh lebih dalam sebesar minus 20,60%. Itu menunjukkan bahwasanya perbandingan prinsip syariah dan konvensional terasa karena instrumen syariah jauh lebih kebal daripada konvensional. Kemudian pada sektor INKB syariah yang tidak terlepas dari dampak COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini. Menurut Iksanuddin, selaku Deputi Komisioner Pengawasan INKB 2 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di sektor asuransi pertumbuhannya adalah sebesar minus 2,17% YoY, sedangkan lembaga pembiayaan berada di minus 6,26% YoY, dan dana pensiun justru tumbuh sekitar 3% YoY. Itu bisa disimpulkan bahwasanya dari ketiga sektor lembaga keuangan syariah semuanya mengalami dampak pandemi COVID-19, tetapi tidak separah dengan konvensional. Kemudian, apa peran atau solusi yang harus dilakukan oleh manajemen pengawasan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah? Dari sektor perbankan menurut saya adalah sebagai upaya antisipasi, selalu ditingkatkannya infrastruktur menjadi salah satu alasan untuk membangun ekosistem yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Kemudian di sektor pasar modal syariah, tentunya para investor juga akan merasa khawatir dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mereka takut dengan adanya COVID-19 ini, kegiatan investasi mereka akan terganggu. Menurut saya ini adalah salah satu tugas yang harus dilakukan untuk meyakinkan semua investor agar tidak menarik sahamnya dan tetap pada menanam modal pada pasar modal syariah, menanam saham pada pasar modal syariah. Sektor IKNB syariah
Kan di IKN BSR ini ada 3 sektor, yakni yang pertama adalah asuransi, terus pembiayaan, dan dana pensiun. Dari ketiga sektor INKB Syariah, jika dana pensiun kan ya kan pasti kan, namanya iuran kan pasti, dan dari pembiayaan dan asuransi kan harus mencari bisnis yang sustain. Ini infrastruktur dan diyakinkannya para pelaku masyarakat yang berada di IKNB Syariah. Yang tentunya semua dilakukan sesuai dengan syariat Islam atau prinsip syariah, karena tugas utama dari manajemen pengawasan perbankan dan lembaga keuangan syariah ya itu tadi, dijalankannya prinsip syariah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja uraian dari pertanyaan UTS pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila dari penjelasan saya yang tidak memenuhi ekspektasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.